Lalu Birsa, bagaimanakah mekanisme penyesuaian tarif Trans Jabodetabek? Kita terhubung dengan staf khusus Gubernur DKI Jakarta, Chiko Hakim. Selamat siang Bang Chiko. Siang Vera. Ya, Bang Chiko, sebetulnya apa yang menjadi pertimbangan Pemprov DKI sehingga perlu adanya penyesuaian ataupun skema penghitungan yang baru terkait dengan tarif Trans Jabodetabek ini? Yang pertama terkait dengan penyesuaian tarif ini kan sebenarnya panjang sekali ya. Kalau kita bicara soal penyesuaian tentunya kita harus sesuaikan juga dengan kemampuan masyarakat misalnya. Kalau kita hitung dari tahun 2015 saja, tidak harus ke 2005 misalnya. UMP itu 2,7 juta rupiah. Sekarang UMP sudah 5,8 juta rupiah. Dan ketika masa itu pun Transjakarta atau Trans Jabodetabek belum terhubung atau terkoneksi seperti hari ini. Jadi sekarang ini kan udah sangat terkoneksi bahkan sampai ke tadi Bodetabek ya, Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang dan lain-lain. Dan terkait dengan itu tentu yang ketiga dan juga cukup utama karena ada beban subsidi yang cukup besar yang selama ini dibebankan untuk kemudian menekan sehingga tarif itu bisa di 3.500 dengan jarak dekat maupun jauh. Dan sekarang kita tahu layanannya sudah sampai tadi Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang. Dan dengan jarak tempuh yang begitu jauh, rasa-rasanya cukup pantas untuk kemudian kita bisa menyesuaikan tarifnya. Tapi prinsipnya, utamanya tentunya Pemprov DKI Jakarta maupun PT Transjakarta selalu mengingat bahwa ini adalah public service obligations, ada fungsi pelayanan publik ketika kita menyediakan transportasi massal atau transportasi umum. Dan tentunya ini menjadi pertimbangan utama, artinya apa? Peningkatan layanan juga kita perhatikan serius. Yang kedua tentu kemampuan dari masyarakat juga tentunya menjadi pertimbangan yang utama. Dan kita diharapkan bersabar ya untuk menunggu karena memang belum diputuskan berapa nanti penyesuaiannya dan rute mana saja ya, tapi bisa dipastikan rute-rute yang tadi disebut Trans Jabodetabek ya yang jauh kemungkinan besar akan ada penyesuaian tersebut. Ya, tapi apakah ada pihak eksternal yang dilibatkan, Bang Chiko? Maksudnya? Dalam soal pengkajian skema penghitungan tarif yang baru nanti. Kita juga mengundang expert, pengamat, dan juga di internal Pemprov DKI Jakarta sendiri ada mitra-mitra seperti Dewan Transportasi Kota Jakarta yang diisi oleh para pakar transportasi, dan kita mendengarkan semua masukan dari masyarakat. Seperti saya di staf khusus di bidang komunikasi sosial, setiap harinya tuh memantau komentar termasuk netizen ya di media sosial yang cukup beragam. Namun sampai hari ini kita melihat memang di angka 3.500 ini saya memberikan contoh misalnya ke Bandara Soekarno-Hatta gitu ya, 3.500 kalau dibandingkan dengan moda-moda lain seperti Perum Damri misalnya yang minimal itu 40.000 bahkan hingga 90-an ribu rupiah. Dan tentu apabila terjadi kenaikan juga tidak akan sama dengan itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.